Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan penuh dengan iman dan ikhlas mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, beribadah di malamnya, tarawih malamnya, i'tikaf di malamnya, membaca Al-Quran, nah ghufira lahu, dengan iman itu, dengan mantap, dengan ridha Allah, dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, difardhukan kepadamu berpuasa, siyam, sebagaimana difardhukan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu tetap menurunkan rahmat, nikmat kauniyah kepada kita. Iman yang sempurna, ibadah yang sudah mantap. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangka kita menjalani ibadah puasa Ramadan yang penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Jadi judul ceramah subuh ini adalah meningkatkan kualitas puasa Ramadan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali Syekh Islam membagi tingkatan puasa itu kepada 3 bagian.
Mana bagian yang pertama? Bagian yang pertama namanya ibadah puasa awam. Artinya berpuasa secara umum. Yang kedua, tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus, as-shaumul khusus, puasa yang istimewa. Sedangkan tingkatan yang ketiga namanya shaumul khususul khusus, puasa istimewa di atas istimewa lagi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dari tingkatan puasa yang tiga macam ini, di mana kita nanti? Inilah yang kita kaji coba pada subuh ini. Puasa awam, saumul awam itu adalah orang-orang yang menahan perutnya tadi dari tidak makan, dari tidak minum, hanya itu. Dan menahan farajnya, tidak berhubungan dengan suami istri siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu orang yang puasa umum itu. Nah, puasa yang kedua, puasa khusus, yang istimewa. Siapa orang yang puasa khusus istimewa itu? Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang berpuasa istimewa itu, yang khusus itu, dilakukan oleh orang-orang saleh. Siapa orang saleh itu? Orang saleh itu adalah orang yang imannya sudah mantap, imannya sudah kokoh, imannya sudah istiqamah. Kemudian perbuatan amal yang wajib tidak pernah tinggal, dan perbuatan sunatnya selalu banyak. Ini orang saleh. Puasa orang saleh itu, orang yang imannya sudah mantap itu, ya, salat 5 waktu sehari semalam tidak tinggal, dilakukan lagi dalam berjamaah. Itu orang saleh. Puasanya tidak di puasa Ramadan saja, tetapi puasa di luar bulan Ramadan, puasa sunat dia ikuti, dia lakukan. Sebentar lagi bapak ibu-ibu beralih puasa waktu tinggal bu, beralih lebih tong, tinggal 15 hari lagi, sekitar itulah. Nah, habis 15 hari, habis Ramadan, 1 hari cuma untuk hari raya. Orang saleh tadi mengikuti puasa 6, puasa Syawal. Orang yang mengikuti puasa Syawal 6 hari itu seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Tak suku ibu-ibu apa-apa puasa 1 tahun lamanya. Ikuti puasa 6 hari nanti. Ini tambahan ibadah kita. Orang saleh itu begitu. Pokoknya bulan-bulan Syawal itu puasa. Kalau dibayarkannya Senin Kamis, dapatlah puasa Senin Kamis sampai habis Syawal. Atau ya berturut-turut puasanya, hanya hari raya 1 hari, kemudiannya puasa sampai 6 hari. Alangkah indahnya amal orang saleh itu.
Kemudian di luar itu, puasa Senin Kamis, puasa di tengah bulan, puasa putih namanya, dilakukan orang saleh. Nah, banyak beramal saleh yang lain, membantu orang orang yang lemah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sekali amal orang saleh. Nah, itulah amal orang saleh yang menjalankan puasa khusus itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang saleh. Bagaimana? Yang pertama, dia pelihara matanya, dia picingkan matanya, tidak melihat kepada yang dicela oleh agama Allah. Dia tidak lihat, dia tidak memanjangkan pandangannya, matanya, penglihatannya kepada yang dicela oleh syarak. Kemudian yang kedua, diberi oleh Allah telinga, lidah, lisan, lidah ini dipergunakannya untuk membaca kebenaran, membaca Al-Quran, memberikan nasihat kepada temannya. Itu lisannya tidak dia pergunakan untuk apa? Untuk yang merusakkan puasa. Ada yang merusakkan pahala puasa itu apa, ibu-ibu, yang berkenaan dengan lidah ini, dengan lisan ini. Yang pertama, ghibah. Apa itu ghibah? Memperkatakan orang lain tidak di hadapannya. Kalau di hadapannya, dikecian aib-aibnya, keburukannya, hanya cakap bilang kawan. Tapi di belakang orang itu kita bicarakan, kita pergunjingkan. Nah, itulah ghibah. Kalau itu tidak dipelihara, maka puasanya rusak. Nah, ini kita meningkatkan ibadah puasa. Bagaimana lidah kita terpelihara ibadah ghibah. Kemudian pelihara lidah itu dari namimah. Apa itu namimah? Yaitu mencela orang. Orang lain tidak ada yang baik, coba keburukannya yang nampak, sampai terucap oleh diri kita, terucap oleh lidah kita, lisan kita, kekurangannya. Atau dengan kesakitan hati dicela orang tersebut. Nah, orang yang berpuasa khusus, lidahnya, lisannya dia pelihara dari mencela-cela, mencela dirinya, mencela orang lain, mencela agama, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasul, mencela Al-Quran. Dia pelihara betul. Namimah. Yang ketiga, yang merusakkan pahala puasa, yang penteraan lidah itu adalah al-kadzib. Al-kadzib, dusta. Dusta ini sebentar, mudah dusta. Bapak, ibu, kalau bapak ditanya orang, Pak, Ibu serang lima gini. Awak di rumah baru, awak janji kawan, serang lima gini. Wah, sedanglah di tengah jalan, padahal wak di rumah. Wes dusta itu. Kan mudah dusta. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu al-kadzib. Yang keempat itu adalah lidahnya mengadu domba orang. Mengadu domba orang, lidahnya, lisannya. Dia pelihara dari itu. Orang yang berpuasa betul-betul dia pelihara. Dan bersumpah dengan palsu. Bersumpah palsu. Demi Allah,
nyobao nama Allah untuk memperkuat alasannya, janjinya, padahal itu palsu. Itu batal pahala puasa orang yang berpuasa tadi. Nah, orang yang puasa khusus, dia betul-betul pelihara lidahnya dari itu. Apa-apa ibu-ibu. Kemudian orang yang berpuasa khusus itu dia pelihara uzunnya, telinganya tidak diperdengarkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samma'una lil kadhib, yaitu mendengar kedustaan, mendengar yang lain. Yang dibawa telinga kok bapak ibu dibawa untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan agama, mendengarkan tausiah. Nah, bapak-bapak, kemudian ya memelihara ya samba'una lis-suh, yaitu memelihara ya makan ya telinganya ya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memakan makanan yang haram, dia pelihara betul. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu meningkatkan puasa khusus supaya puasa kita menjadi meningkat kualitasnya dari tahun-tahun yang lalu, selalu kita tingkatkan terus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, diberi kaki oleh Allah, langkahkanlah kepada yang baik, langkahkanlah kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita bawa untuk ke masjid, kita bawa untuk tarawih, kita bawa untuk mendengarkan wirid. Nah, itu adalah kaki yang sudah meningkat puasanya, puasa khusus. Kemudian tangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dia pelihara, mengambil haknya yang diambil, hak orang lain tidak diambil. Apakah dia mencuri, apakah mengambil harta orang, apakah ya macam-macam, menandatangani kuitansi kosong. Nah, ya betul-betul pelihara tangannya daripada yang dicela oleh agama, yang dibenci oleh agama Allah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang puasa khusus itu jangankan yang haram, yang makruh saja dia tinggalkan. Yang makruh dia tinggalkan. Nah, ini puasa khusus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tingkatkan selalu kualitas puasa kita. Masih diberi umur panjang oleh Allah, masih diberi oleh Allah kesempatan untuk mengikuti Ramadan tahun ini. Masih tinggal 15 hari lagi, kita tingkatkan kualitas puasa kita. Yang kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, puasa khusus, yaitu puasa puasa para nabi dan rasul. Nabi Muhammad puasa, ya. Nabi Daud puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa. Bagaimana puasa Nabi itu? Puasa Nabi itu adalah, ya, kalau anggota badannya itu, organ tubuhnya puasa dan hatinya berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya? Hatinya tidak cenderung untuk memikirkan dunia ini. Dia tinggalkan dunia, bisa menyisihkan mana dunia, mana akhirat. Kalau Nabi
ya hatinya tidak longgar, tidak tinggal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati para nabi itu adalah orang yang berpuasa khusus. Bapak, ibu, kalau di awak ya ingat awak paling-paling 5 ketika salat, dari awal takbir sampai salam, lebar ingatan awak kepada Allah. Nah, paling-paling itu Himalaya ketika di masjid. Kalau Nabi di mana saja bila dia berpuasa, puasanya adalah ya selalu Allah dia ingat, selalu ya puasanya, puasa khusus itu ya para nabi. Itu tidak dapat dewa, tidak bisa awak mengajar kalau nabi dan rasul. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan yang kedua tadilah usaha kita beramal, beribadah, bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membukakan jalan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bermujahadah di jalan kami, kata Allah, Allah akan bukakan apa yang dia bukakan Allah, yaitu hidayah. Dibakakan nur, cahaya iman, cahaya petunjuk di dalam hatinya, membimbing orang yang soleh tadi pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nur petunjuk itu ada di dalam kalbunya. Tidak ya, kalau sedikit saja dia untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berkatalah nur di dalam hatinya itu, ini tidak baik, ini yang baik. Itu hidayah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, demikian saja pengajian kita subuh ini. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Nabi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan penuh dengan iman dan ikhlas mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, beribadah di malamnya, tarawih malamnya, i'tikaf di malamnya, membaca Al-Qur'an, nah ghufira lahu, dengan iman itu, dengan mantap, dengan ridha Allah, dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan amal kita semakin meningkat dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.